pelajari bersama-sama. Jadi belajarnya terkait dengan self patient handling itu juga kondisional. Ada pasien yang mandiri, ya mandiri itu maksudnya kuat, bisa kita tinggal instruksikan, pasiennya bisa, itu mandiri, itu paling gampang. Bisa duduk, bisa, ya silahkan, gitu kan udah ini ya. Tapi kalau misalkan pusing, kemudian pasiennya dalam kelemahan atau habis post op misalkan, ya mobilisasi kayak gitu, nah kita perlu bantuan. Terus apalagi ada posisi yang benar-benar pasiennya itu harus didudukkan, tapi dia itu dengan penurunan kesadaran, misalnya kita melakukan tindakan gitu ya, kita mengangkat total begitu juga kita perlu pertimbangan. Kalau pasiennya obesitas 100 kilo misalkan, nah kan kita nggak perlu nggak bisa sendiri, kita harus mencari bantuan. Jadi kita tetap harus mencari bantuan jika memang tidak memungkinkan dilakukan sendiri. Kita tidak boleh menyiksa diri sendiri ya. K3 ingat, K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Kita juga harus safe, kita itu harus selamat. Kemudian atur tempat tidur atau bagian kepala tempat tidur pada posisi datar. Ya kalau misalnya pasiennya semi follower kita enak, karena udah tinggi di bagian atasnya ya, tinggal kita posisikan duduk juga. Naikkan tempat tidur setinggi pusat gravitasi Anda kurang lebih 1 pinggul. Di sini kita bisa gunakan ini tuas ya untuk meninggikan dan untuk merendahkan ya, merendahkan atau memendekkan begitu. Nah kita posisikan senyaman mungkin sesuai dengan anatomis kita, sesuai dengan tinggi badan perawat. Kemudian kunci semua roda, pastikan roda semuanya itu terkunci. Ini sudah terkunci belum? Sudah ya. Pastikan semua roda itu terkunci ya, biar pada saat takutnya ngangkat terus rodanya kalau belum terkunci terus kita malah pasiennya bisa jatuh atau kita yang bisa jatuh gitu. Kemudian atur posisi Anda dan posisi klien secara tepat, berdiri di samping tempat tidur, di sisi pantat pasien ya. Jadi kita sejajar dengan posisi pantat pasien ya, karena kita posisinya akan membutuhkan pasien. Kita sejajar dengan pantat pasien. Menghadap ke arah kepala tempat tidur, lebarkan kaki Anda dengan salah satu kaki di depan dan jadikan kaki ini tumpuan berat badan. Ini dulu ya teman-teman. Minta klien untuk meletakkan kedua tangan di sisi tubuhnya dengan telapak tangan menghadap di atas permukaan tempat tidur. Angkat klien pada posisi duduk. Ya, letakkan salah satu tangan di bawah bahu pasien. Ya, letakkan tangan yang lainnya di atas permukaan tempat tidur dan digunakan untuk mendorong pada saat mengangkat. Jadi untuk menumpuk. Bisa teman-teman lihat gambar ini. Jadi satu tangan kita yang jauh itu untuk megang bahu untuk menarik, satu tangan kita yang di sini untuk menumpuk kita, untuk menahan kita pada saat mengangkat pasien. Gitu. Kemudian minta klien untuk turut, kita juga bisa libatkan pasien, kalau pasiennya kooperatif, sadar, begitu ya, kita bisa libatkan pasien. Jadi jangan manja, kita juga upayakan pasien jangan manja ya, karena kita mau bantu kemudian jangan berusaha untuk ini sendiri gitu. Ya, kita upayakan, kita minta tolong klien untuk mengangkat secara bersama dengan kita ya perawat, mendorong kedua tangan di atas permukaan tempat tidur ya. Kemudian angkat dengan menarik bahu klien menggunakan tangan ya, mendorongkan tangan Anda dengan satunya di atas permukaan tempat tidur dan pindahkan berat badan Anda, kaki di depan, kaki belakang. Jadi kaki pun disesuaikan. Jadi tidak lurus seperti ini. Seperti itu tadi ya, sudah mudah ya, karena kalau kita mau mengangkat beban itu pastikan satu lutut itu sebagai tumpuan, jangan punggung ini yang sebagai tumpuan tangan. Tapi kita upayakan kaki dengan posisi ini ya, kuda-kuda ya untuk mengukur. Kemudian sudah pastikan kalian merasa nyaman dalam posisi yang diberikan, lepaskan sarung tangan dan cuci tangan, dokumentasikan semua tindakan. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Kita bisa praktekkan. Bahasa apa namanya? Mbak Alia, bisa tiduran Mbak Al? Mbak Alia? Ada semua tak? Hal untuk self patient handling yang perlu diperhatikan itu adalah kita pastikan lantai itu tidak licin ya. Kemudian ruangan itu lega atau kita bisa memposisikan kita enak untuk melakukan tindakan. Termasuk juga nanti pada saat kita menggunakan wheelchair atau kursi roda itu kita pastikan kursi roda sudah terkunci rodanya, kemudian areanya tidak licin, kemudian lingkungannya aman begitu. Dan juga pastikan juga pasien itu dalam posisi yang sudah siap pada saat kita melakukan tindakan. Baik, roda sudah terkunci, lantai tidak licin ya. Kemudian jangan lupa tetap kita melakukan komunikasi ke pasien ya. Ya, assalamualaikum, selamat siang Mbak Alia. Mbak Alia ya, gimana kabarnya Mbak Alia?
Alhamdulillah ya, lumayan baik kan ya Mbak. Kenalkan saya Mida, perawat yang sedang bertugas di sini. Nah di sini saya akan melakukan membantu Mbak Alia untuk duduk ya. Nanti minta kerjasamanya Mbak Alia untuk bisa membantu saya dalam proses tindakan memposisikan duduk Mbak Alia ya. Walaupun di sini tidak ada prosedur tindakan, persiapan alat segala macam itu kan nggak ada ya, tapi tetap kita harus sudah paham bahwa kita mau melakukan tindakan apa, sehingga ke pasien juga nggak kaget oh ya mau dilakukan tindakan apa biar itu sudah siap-siap. Kemudian kita sudah posisinya sejajar dengan apa ini pantat ya pasien ya, dengan pantat, kemudian kurang lebih di tingginya itu nggak boleh terlalu ke bawah, atau kalau pas kita bisa tinggikan di area ini panggul ya atau pinggul ya. Harus lepas jadi lepas dan rusak enggak? Oh enggak bisa. Pasien di sebelah kanan kiri, yang mana nanti pada saat penjujung kita mintakan pasien untuk dia itu menopang atau mendorong di ini, menahan di tempat tidur ya, di kursi di bed di kasur. Kita akan mulai. Kita yang pertama posisinya adalah yang di belakang kelihatan ya, kaki di depan, satunya di belakang. Kemudian posisi tangan Mbak Alia pada saat saya mengangkat nanti untuk menahan di sini ya. Ini dalam hitungan ketiga nanti Mbak Alia bisa mulai untuk bangun begitu. Kemudian posisi tangan kiri kita bisa di sebelah sini atau kebalikannya kalau misalkan di sana yang menyesuaikan. Di sini kemudian satunya lagi kita tangannya di bahu pasien ya. Kita bisa memulai untuk melakukan tindakan ya. Yang hitungan ketiga nanti Mbak Alia ikut bangun dengan menopang tangan di bed ya. Baik, 1, 2, 3. Sebetulnya kalau misalkan kalau di tubuh tangan kita itu menopang seperti ini agak sedikit susah ya, jadi kita fleksibel ya. Fleksibel itu minimal untuk tumpuan kita itu tidak pada punggung gitu, minim condong. Jadi makanya kita harus menyesuaikan dengan posisi bednya, kita sesuaikan dengan posisi anatomis tubuh kita gitu. Kemudian kalau tadi sesuai dengan yang di sana kan kita satu tangan di depan Mbak Alia. Misalkan tangan kita untuk seperti ini, tangan Mbak Alia di sini, kita ambil seperti ini. Mbak minta tolong untuk berdiri ya, bangun 1, 2, 3. Nah itu kurang maksimal 1. Kita bisa kalau misalkan pasiennya nggak terlalu berat ya, kita bisa minta bantuan, tetap ini untuk mendorong, kemudian pasiennya bangun 1, 2, 3. Seperti itu. Tangannya pada kaki gitu. Ya. Itu untuk posisi duduk ya di tempat tidur. Berikutnya posisi apa lagi? Posisi klien dari tempat tidur ke kursi roda. Ini berarti pakai kursi roda ya. Kursi roda di sebelah, kalau memungkinkan kita ada di sebelah kanan pasien. Nah untuk ruangan kan kita tidak bisa request ya posisi kanannya di sebelah mana, kanannya si pasien dengan kita gitu ya. Nah untuk beberapa rumah sakit sekarang sudah direnovasi ruangannya ya sesuai dengan BPJS. Itu ruangannya kanan kiri tuh nggak boleh mengangkat box kayak gini. Di sini kayak ini sudah tidak boleh digunakan ya, sudah tidak diupayakan untuk posisinya seperti itu.
Jadi kan dari bed menuju ke tembok itu harus ada space atau ada ruangan berapa meter gitu dari bednya menuju ke tembok. Namun ada beberapa yang masih seperti ini karena sudah terlanjur kan, kayak misalnya rumah sakit sudah disetting seperti itu, kecuali rumah sakit yang lagi direnovasi bangunan-bangunan baru itu sudah menyesuaikan dengan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita biar perawat yang petugas medis semuanya dalam melakukan tindakan ke pasien itu bisa fleksibel. Ya, kalau misalkan kita mau melakukan perawatan atau tindakan di sebelah sisi, ini kan pasiennya bisa dengan kepalanya, kan sebelah kiri. Nah kan kita harus muter-muter atau kita harus menggeser bednya untuk digeser biar kita bisa masuk ke sebelah kiri pasien gitu. Nah, karena sudah dimodifikasi atau sudah di-upgrade seperti itu, ada masalah. Berikutnya memindahkan klien dari tempat tidur ke kursi roda. Berarti ini dari kursi roda ke tempat tidur. Berarti nanti ini agak digeser ke sana apa ya Mbak? Biar di sini kan yang lebih luas pandangannya. Kita buka. Ya, bisa geser. Oh ini keluarin dulu nih. Pastikan juga kursi rodanya harus didekatkan dengan pasien. Jangan pasiennya di sini kursi rodanya di mana gitu kan. Jadi mengurangi pergerakan atau mengurangi mobilisasi. Oke, seperti ini didekatkan ya. Kemudian jangan lupa kursi rodanya dikunci ya. Nah, aman ya, kunci, kursi roda dikunci, kemudian bed juga dikunci, rodanya. Nah, ini kan dia bisa seperti ini ya. Nah, pastikan ini pada saat kita mau memindahkan kita tekuk dulu. Nah, untuk kursi roda yang ini kursi roda agak jadul dikit, yang udah modern sekarang itu ini bisa dilepas. Ini kayak gini tuh bisa dimiringkan ke sini, jadi nggak matuk. Matuknya apa tuh bahasa Indonesianya ya? Nggak bikin kesandung gitu. Jadi pada saat turun pasiennya mau berpindah posisi, mau bergerak ke sini nih nggak ada kayak gini ya. Jadi dilipat ke sini gitu. Itu ada yang model seperti itu. Ini juga kalau ini sih aman karena kan sisi sebelah kiri ya, karena kita pasiennya sebelah kiri, jadi yang akan di move atau akan dipindahkan ini. Kalau misalkan kursi rodanya modelnya yang bisa dilipat ke samping atau bisa dilepas gitu. Tapi karena ini kursi rodanya masih yang manual, yang tidak bisa digeser ya, cukup stepnya aja di sini, jadi stepnya yang ditekuk gitu ya, stepnya yang ditekuk. Oke, beberapa prinsip yang teman-teman harus pahami ya di sini. Ini memindahkan klien dari tempat tidur ke kursi roda untuk menjalani prosedur atau tindakan tertentu ya. Biasanya paling sering kalau kemana? Radiologi gitu ya. Kemudian mau USG, kemudian mau tindak, paling sering sih ke radiologi gitu ya. Kalau ke ruang IBS biasanya udah pakai bed ya, dipindah dari bed satu ke bed yang lain gitu. Itu nanti untuk yang tindakan berikutnya. Tujuannya untuk menjalani prosedur perawatan tertentu, kemudian dipindahkan ke tempat atau ruangan tertentu, persiapan alat, sarung tangan, kemudian kursi roda ya, karena kita akan memindahkan dari bed ke kursi roda. Prosedur pelaksanaannya teman-teman yang harus diperhatikan: atur perawatan dengan tepat, rendahkan posisi tempat tidur sampai pada posisi yang terendah sehingga klien dapat menyentuh lantai. Karena ini kan tadi nggak bisa di adjust ya, nggak bisa disesuaikan, jadi nanti Mbak Alia seolah-olah sudah bisa menapak di lantai. Upayakan pada saat kita mau menurunkan pasien ke kursi roda, si pasien itu bisa napak, bisa bertelapakan kayak gini. Jadi nanti untuk menumpu pada saat pindah. Kalau jilid kan agak sedikit susah kayak gini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jika memungkinkan sekali, bednya itu bisa di-adjust atau bisa disesuaikan. Kemudian berikutnya letakkan kursi roda sejajar dan sedekat mungkin dengan tempat tidur. Ini sudah didekatkan ya. Ini posisi kepala ya. Kemudian letakkan
kursi roda sejajar sudah. Kemudian nanti posisi klien duduk di sini, kemudian kita akan memindahkan ke sini. Siapkan dan kasih klien, bantu klien pada posisi duduk di tepi tempat tidur. Ya tadi dari posisi tidur ke duduk ya. Nanti dari posisi tidur nanti pasiennya diposisikan ke samping, ya ke samping tempat tidur. Bantu klien pada posisi duduk di tepi tempat tidur. Kasih klien apakah mengalami hipotensi postural sebelum memindahkannya dari tempat tidur. Jadi teman-teman kalau misalkan posisi pasiennya itu habis dari tiduran, kemudian mau dipindah ke kursi roda, pada saat dari tiduran menuju ke duduk itu jangan langsung suruh turun, langsung pindah, apalagi langsung pindah ke kursi roda. Kita kasih pasiennya pusing atau enggak, barangkali ada hipotensi postural begitu ya, barangkali masih kunang-kunang, masih belum kumpul nyawannya ya kayak gitu. Jadi posisikan stabil dulu kondisi pasiennya, baru kita lakukan pemindahan gitu. Kasih klien apakah mengalami hipotensi postural sebelum memindahkan dari tempat tidur. Hipotensi postural itu adalah hipotensi yang disebabkan karena perubahan posisi ya. Nah, biasanya paling sering itu posisi dari tertidur ya, berbaring kemudian ke duduk ya. Makanya kalau kita kaget kadang kita pusing ya, bisa kemudian kita langsung berdiri gitu tuh kan yang mana gitu ya kalau bahasa Jawanya itu. Jadi kebanyakan kalau kita habis bangun tidur sekalipun diterapkan ke kita juga, kita posisikan duduk dulu, baru kita sudah siap, nyaman, ya aman, kemudian kita berdiri. Berikan instruksi yang jelas pada pasien, minta klien untuk bergerak ke depan dan duduk di tepi tempat tidur. Kemudian condongkan tubuh di depan mulai dari panggul. Kemudian letakkan kaki yang kuat di bawah tepi tempat tidur, sedangkan kaki yang lemah berada di depan. Jadi intinya kaki yang di bagian belakang itu lebih ke yang kuat untuk menopang. Contoh misalkan pasiennya stroke, ada kelemahan anggota gerak bagian kiri, berarti yang untuk menopang yang kuat berarti yang kanan. Jadi kaki yang kuat itu sebelah kanan gitu, karena untuk menapak ya. Contoh seperti ini ya, ini yang ekstremitas kiri nih yang mengalami kelemahan, jadi yang kanan itu di sini karena untuk menopang. Ini kan jadi enak, posisinya jadi kayak gini. Nah nanti perawatnya kalau posisi kaki kanan di belakang, posisi kanan di belakang untuk pasien, kiri di depan, kebalikannya berarti. Kalau yang perawat berarti kirinya di depan ya, di belakang. Jadi pada saat kita memindah posisinya udah ini bergantian. Terus nanti kita putar, kemudian kita dekatkan ke si kursi roda. Baik. Berikan instruksi yang jelas pada klien, minta klien untuk bergerak ke depan dan duduk di tempat itu. Condongkan tubuh ke depan mulai dari panggul ya, letakkan kaki yang kuat di tepi tempat tidur, sedangkan kaki yang lemah berada di depan. Letakkan tangan klien di atas permukaan tempat tidur atau di atas kedua bahu perawat ya, sehingga klien dapat mendorong tubuhnya sambil berdiri. Kemudian siapkan posisi perawat dengan tepat, berdiri kemudian berdiri tempat di depan, berdiri tepat di depan klien gitu ya, berdiri tepat di depan klien, yang poin A nomor 5 ya. Condongkan tubuh ke depan ya, kita ini sedang berbicara terkait dengan posisi si perawat ya, di posisi si perawatnya berdiri tepat di depan klien, tepat ya. Condongkan tubuh ke depan, fleksikan pinggul, fleksi itu ditekuk, jadi seperti ini, kemudian difleksikan itu dicondongkan ke depan. Kemudian fleksikan panggul, lutut dan pergelangan kaki, lebarkan kaki dengan satu kaki di depan dan yang lainnya di belakang. Jika memungkinkan, buatlah kaki klien dengan cermin dari kaki perawat tadi yang sudah jelaskan ya, opposite-nya untuk posisi yang depan dan yang belakang. Kemudian lingkari punggung klien dengan kedua tangan perawat, jadi kita rangkul si pasien gitu. Kemudian tegangkan otot gluteal ya, abdominal, kaki dan lengan ya, karena yang seperti ini untuk menopang tubuh si pasien, itu juga untuk mengangkat, yang untuk menopang. Jadi yang ditegangkan atau yang dikuatkan itu otot gluteal, abdominal, kaki dan lengan, siap untuk melakukan pergerakan. Kemudian bantu klien untuk berdiri, posisikan pasien untuk berdiri ya dalam 3 hitungan. Minta klien untuk menghentak dengan bagian kaki belakang, kemudian menuju ke bagian depan, ekstensikan persendian, ekstensikan itu dibuka, ekstensi ya, ditegakkan gitu ya. Minta klien untuk menghentak dengan bagian kaki di belakang, kemudian menuju kaki bagian depan, ekstensikan persendian pada ekstremitas bawah dan dorong atau tarik dengan kedua tangan bersamaan dengan perawat menarik dengan kaki bagian depan menuju kaki bagian belakang. Sedikit riuh ya, tapi prakteknya nggak seriuh itu ya, nggak serumit itu. Ekstensikan persendian pada ekstremitas bawah dan tarik klien tepat menuju
Pusat gravitasi perawat pada posisi berdiri. Bantu kain pada posisi tegak untuk beberapa saat. Bersama-sama memutar atau mengambil beberapa langkah menuju ke kursi roda. Berikutnya, bantu kain untuk duduk. Minta kain untuk membelakangi kursi roda. Letakkan bagian kaki yang kuat di belakang kaki yang lebih lemah. Kemudian menjaga kaki yang tetap berada di depan. Meletakkan kedua tangan di atas dengan kursi roda tetap pada bahu perawat. Berdiri tepat di depan kain, letakkan satu kaki di depan dan kaki yang lainnya di belakang. Kemudian tegakkan otot putih, abdomen dan lengan. Dalam 3 hitungan, minta kain untuk menggeser berat tubuhnya dengan jalan memindahkannya ke kaki bagian belakang. Pusing nggak? Ya langsung kita praktekkan saja ya. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nanti untuk di videonya nanti bisa. Harusnya ini ada resipinya ya. Kemudian kita langsung lihat videonya caranya. Kalau perlu malah Bu Meda bikin video ya. Selesai ya segera. Oke. Bikin video ya. Jadi channelnya Bu Meda nanti supaya semuanya mahasiswa ya. Wah, sekali ini bisa banyak banget ya. Maaf, Bu dulu. Ya. Ini mau makan dikit. Baik, ada beberapa cara. Sebenarnya kita nggak sama seperti itu, ya. Ada beberapa cara. Yang penting adalah prinsipnya safety untuk kita dan juga safety untuk si pasien. Gitu. Namanya juga safe patient handling gitu. Oke, berikutnya kita akan mendudukkan pasien. Tadi posisi duduk, ya. Balik kita mulai untuk duduk dulu ya. Ada juga yang teknik duduknya seperti ini. Kita mengiringkan pasiennya dulu. Saya minta tolong Mbak Ali untuk posisi ini. Kemudian ini lurus kakinya. Bentar, sebelum ini dulu spinasi seperti ini, lurus, kemudian kaki sebelah kiri difleksikan atau ditekuk, kemudian kanan ini di dada seperti ini, ya. Ini untuk memiringkan pasien pada saat memindahkan atau memposisikan ke tepi tempat tidur, ya. Ini seperti ini masih fleksi seperti ini, kemudian kita tinggal miringkan 1, 2, 3, nah, seperti ini. Ini juga posisi untuk memiringkan. Berikutnya kita mau mendudukkan ya, posisi untuk didudukan langsung di samping pinggir tempat tidur ya. Kita akan membantu Mbak Alia untuk memposisikan duduk di tepi tempat tidur ya. Nanti minta Mbak Alia untuk bisa berkoordinasi atau membantu saya dalam melakukan tindakan ya. Baik, dengan hitungan ketiga nanti Mbak Alia berdiri, kita memposisikan sambil tangannya nanti ke samping gitu ya, ke samping bed gitu, ke pinggir. Baik, kalau seperti itu kita mulai ya Mbak Alia ya. 1, 2, 3. Ya, sedikit enggak? Enggak. Ininya atas sedikit ini ya. Posisikan seperti ini. Nah, ini kan masih terlalu tinggi ya ininya ya. Kakinya. Karena kan nanti upayakan untuk menapak. Nah, ini karena tadi agak sedikit rusak ya, jadi nanti minta tolong si pasien untuk bisa menapak ke pinggir. Bisa maju ke depan lagi. Oke. Kemudian kaki yang paling kuat katakan di sebelah kanan ya, untuk ini di sebelah samping untuk tangannya. Kemudian ini di sebelah kanan berarti ya, yang di belakang, ini yang di depan kiri. Kemudian kita perawat seperti ini. Nah, kemudian kita merawat itu dengan merangkul seperti ini. Mbak Alia juga bisa ke bahu saya, bukan ke bahu, jangan ke bahu ya, takut kalau di bahu itu, kalau di situ lebih ke bahu ya, lebih safety untuk melingkarkan di ini pinggang atau di sini ya, di belakang dada, karena kalau di bahu nanti ada resiko perawatnya jatuh ke sana gitu ya. Oke, kita siap. Dalam hitungan ketiga nanti berdiri ya Mbak. Kemudian nanti pada saat saya hitungan ketiga lagi, nanti posisi memutar mengikuti arah saya, kemudian agak mundur silakan, baru kita nanti duduk seperti itu ya Mbak. Ini pasiennya kooperatif ya. Jadi kalau misalkan pasiennya mbak-mbak gitu akan lebih resiko lagi. Apalagi pasiennya obesitas 100 kilo misalkan, itu kita bisa bantu dengan teman yang lain ya. Baik Mbak Alia, kita mulai ya. Pertama saya akan membantu. Mbak Alia boleh memegang melingkar. Oh iya, melingkar. Ayo. 1, 2, 3. Kemudian posisikan agak kemauan. Mundur. Kemudian posisikan ke belakang lagi. Daya
coba pasiennya untuk setelah dekat dengan kursi roda, tangan yang tadi berpegangan di belakang ya Mbak, di melingkar di pinggul, di pinggul ya, di belakang dada ya, di kalau si belakang ini saya lupa, malah bahu bukan ini punggung ya. Nah ini terus berpindah di ini bahu pada kursi roda. Nah sudah duduk seperti ini, kemudian kita pastikan untuk menapak ya, ternyata gitu. Nah seperti itu baru kita melakukan melakukan tindakan kemana ya, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita mau praktekkan pasiennya dari kursi roda ke tempat tidur ya. Pastikan semuanya sudah terkunci dulu ya, terkunci, kemudian bed juga sudah terkunci. Kemudian kita tinggal pastikan pasiennya duduk dulu seperti ini, instruksikan ya. Ini dari kursi roda, dari tempat tidur ke ini ada nggak di sini? Tempat tidur ke kursi roda. Ya pada intinya sama ya, untuk dari kursi roda ke tempat tidur. Jadi kita akan memulai dengan tindakan, kita akan posisikan Mbak Alia ke tempat tidur, begitu ya Mbak Alia. Yang pertama adalah kita posisikan kursi rodanya dekat dengan bed ya, dekat dengan dekat dengan tempat tidur atau bed. Kemudian berikutnya kita bisa buka ininya ya, sampai sama. Kemudian pastikan juga kaki perawat sebagai tumpuan di bawah, kemudian dengan posisi yang seperti tadi ya, posisi suruh berdiri dulu baru nanti mundur, kemudian didudukan dulu di samping tempat tidur baru diposisikan tidur. Jadi jangan langsung ditarik duduk kemudian langsung dibalikan gitu. Jadi harus ada step-stepnya dulu begitu, ada step-stepnya. Baik, kalau misalkan pasien dari posisi di sebelah sini ataupun di sebelah sini sama ya. Kalau di sebelah sini kan agak sedikit ke belakang, pada intinya sama. Jadi posisikan kurang lebih pantat pasien itu berada di tengah-tengah ya, sehingga nanti tidak perlu tidak perlu menggeser lalu ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Jadi simetris ataupun lalu di tengah tempat tidur ini. Oke, kita mulai ya Mbak ya. Yang pertama saya seperti ini, nanti turun dulu, bisa maju sedikit sampai napak, kemudian saya pegang balik seperti tadi, dan kemudian tuang ketiga nanti ikut mengangkat 1, 2, 3, kemudian masuk duduk. Nah, saya pastikan pasiennya duduk dulu, agak sedikit maju ke belakang, mundur maju ke belakang, mundur ke belakang. Oke, udah seperti ini, kita posisikan pasien duduk dulu sampai nyaman, baru kita tidurkan pasien. Memposisikan tidur pasien, bisa kita mulai dari kaki dulu ya, pasiennya untuk diangkat menuju ke atas tempat tidur. Permisi ya Mbak Alia. Jadi sambil pasiennya suruh mengangkat, kemudian posisikan tidur. Silakan. Seperti itu. Kalau misalkan pasiennya bisa ya pasiennya mandiri ya, bisa kita arahkan. Kalau misalkan pasiennya stroke dengan kelemahan kekuatan ototnya lemah banget ya, sapu misalkan di ekstremitas ya, sebagai salah satu bagian begitu ya, kita bisa posisikan dengan menggunakan bahu boleh untuk menapak pada saat pasiennya tidur dengan posisi kaki kita tadi ya, kita posisikan seperti itu. Itu untuk posisi dari tempat tidur, dari roda kursi roda ke tempat tidur. Berikutnya dari mana ke mana? Tempat tidur ke brangkar ya, dari bed to bed lah intinya ya. Ini sebelum ke sini kita ke yang low roll dulu. Yang halaman 20 memposisikan pasien dengan posisi low roll. Low rolling itu apa sih? Low rolling itu adalah posisi memiringkan ya, memindah kain yang tubuh harus tetap lurus. Low roll. Ya. Teknik untuk memindahkan kain yang klien dengan tubuh harus tetap lurus. Jadi kita memindahkan atau memposisikan, memiringkan pasien itu posisinya tetap lurus ya. Situasi membutuhkan keselarasan total tulang belakang, termasuk cedera tulang belakang atau pemulihan dari operasi tulang belakang. Nah, pasien-pasien yang diposisikan low roll ini biasanya adalah buat mereka pasien-pasien yang curiga ada fraktur di tulang belakang ya, atau di vertebra.
Atau mungkin misalkan pasien yang melakukan post op vertebra ya di tulang belakang begitu, sehingga kita harus bagaimanapun juga memposisikan tulang belakang itu sesuai dengan posisi anatomisnya. Jadi nggak boleh nekuk, harus dalam posisi yang lurus, itu yang lock roll gitu. Lock rolling dilakukan oleh 2 atau 3 perawat yang bekerja secara terkoordinasi. Jadi nanti ada beberapa teman perawat ya, tidak sendirian, untuk mengkondisikan pasiennya posisi lock roll. Persiapan alat tempat tidur dengan side rail. Nah ini kalau misalkan pasiennya pakai side rail, pastikan ini nanti harus dibuka dulu side railnya. Kalau sudah posisi tidur juga ini harus dipasang lagi side railnya. Kemudian prosedurnya, beritahu klien tentang alasan pindah dan bagaimana caranya untuk membantu jika mampu ya. Tinggikan tempat itu di rumah sakit ke posisi yang tinggi. Kalau posisinya upayakan ya sejajar dengan, nggak terlalu rendah ya, kemudian nggak terlalu tinggi juga ya. Pastikan biasanya menyesuaikan dengan area gravitasi, biasanya pusatnya di pusar atau di pinggir. Kemudian menggunakan salah satu lebih anggota staf ya, kita bisa minta bantuan teman yang lain. Tempatkan lembar di bawah punggung. Kita bisa menggunakan selimut ya, ataupun kain ya, untuk memposisikan, untuk meletakkan. Nah, kemudian menggunakan satu atau lebih staf. Poin nomor 4 ya, perawat utama ya, nanti sebagai leader ya, sebagai pemimpin ya, yang menghitung, yang mengkoordinasikan, itu perawat utama ya. Perawat utama memberitahu klien dan personil yang lain, teman-teman yang akan membantu ya, tentang arah gerakan. Satu orang berdiri di setiap sisi tempat tidur, itu perawat utama memberi isyarat untuk bergerak. Kemudian anggota staf di sisi tempat tidur ke arah dan gerakan anggota staf untuk memandu gerakan. Kemudian teman-teman yang lain ya, laku tekan lembut pada, oh ini translatean dari buku apa ini namanya, Fundamental of Nursing ya. Jadi ada beberapa translatean yang mungkin agak kurang sedikit pahamnya translateannya. Anggota staf kedua melakukan tindak tekanan lembut pada punggung klien ya, ke arah gerakan, membantu klien untuk berguling. Kemudian selipkan bantal di punggung dan perut klien, baju klien untuk kenyamanan dan pelayanan penyelarasan, tinggikan rel samping dan turunkan ketinggian tempat tidur. Kemudian prosedur ini dapat dibalik untuk memposisikan ulang klien di punggung mereka. Jadi memposisikan lock roll, memiringkan pasien, biasanya kita melakukan tindakan apa, miki ya, miring kanan dan miring kiri ya, mobilisasi ya, pasien yang stres total begitu. Kemudian apalagi dengan tadi ada curiga ataupun pasien dengan riwayat ada lagi pada vertebra belakang. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk memposisikan lurus ya di bagian belakang. Kita harus pakai remote ya, kita bisa menggunakan langsung